Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Prabu Siliwangi dan Ki Santa. Kisah negara Taraju Jawa Dwipa, nama lain negara Pajajaran dahulu. Pada tahun 526 Masehi sampai 1521 Masehi atau 995 tahun. Seperti apa ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Prabu Siliwangi dan Ki Santa. Banten adalah daerah yang terletak di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Pajajaran yang kemudian diambil alih oleh Kesultanan Cirebon pada abad 15-16 Masehi. Prabu Siliwangi memiliki beberapa putra dan putri. Di antaranya adalah Raden Kian Santang dan Ratu Rara Santang. Keduanya adalah putra dan putri kesayangan sang Prabu. Raden Kian Santang terkenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Raden Kian Santang putra Prabu Siliwangi terkejut ketika di dalamnya mimpinya ada serangan kakek berjubah yang mengatakan bahwa ada seseorang manusia yang sanggup mengalahkannya, dan kakek tersebut tersenyum. Mimpi itu terjadi beberapa kali hingga Raden Kian Santang bertanya-tanya, siapa orang tua itu? Dan mimpi selanjutnya sang kakek menunjuk ke arah lautan dan berkata orang itu di sana. Penasaran dengan mimpinya, Raden Kian Santang meminta izin kepada ayahandanya Prabu Siliwangi untuk pergi menuju seberang lautan. Raden Kian Santang dan Ratu Rara Santang setelah memperoleh izin dari Prabu Siliwangi pergi dan menemui kakek tua di seberang lautan itu. Kakek tua tersebut tiada lain adalah Baginda Ali KW, sahabat sekaligus kemenakan Nabi Muhammad SAW. Lalu Raden Kian Santang dan Ratu Rara sangat mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh kepada beliau. Dan perjalanannya, Raden Kian Santang kembali ke Pulau Jawa dan menyebarkan Islam di daerah Garut hingga meninggalnya. Garut adalah daerah yang terletak di sebelah timur tenggara Pulau Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya sekarang. Di daerah Garut sendiri memiliki kisah yang sama dengan Babat Banten. Prabu Siliwangi, Kian Santang, Baginda Ali KW. Kisah seorang tokoh yang bernama Keang Santang, putra Raja Pajajaran Sewu. Prabu Siliwangi yang gagah perkasa kemudian masuk Islam. Ia menyebarkan agama baru yang dianutnya itu di Pulau Jawa dan menetap di Godok Suci, Kecamatan Karangpawita, Garut, sampai akhir hayatnya. Nama-nama lain yang disandang tokoh itu adalah Gagak Lumayung, Garang Tasentral, Pangeran Gagak Lumiring, Sunan Rahmat, dan Sunan Bidya. Keang Santang sendiri diyakini sebagai putra mahkota pewaris kerajaan Pajajaran Sewu yang gagah perkasa, tidak ada yang berani menandinginya. Namun kesaktiannya itu tidak berarti apa-apa ketika Kian Santang bertemu berhadapan dengan Baginda Ngalia, Syaidina Ali KW, yang kemudian memeluk ajaran Islam sekaligus menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW pada tahun 570 sampai 632 Masehi. Dan Kian Santang telah diangkat sebagai wakil Nabi SAW di Pulau Jawa dan bertugas menyebarkan agama Islam. Prabu Siliwangi menolak, bahkan tidak mau memeluk Islam atau pindah agama. Kemudian dengan jalan menebus bumi, Raja Pajajaran bersalin rupa menjadi bermacam-macam jenis harimau, sedangkan keraton dengan serta-merta berubah menjadi hutan belantara. Konon harimau-harimau itu menuju hutan Sencang mengikuti Prabu Siliwangi. Waktu akan pulang lagi ke Jawa,
Sunan Rahmat dibekali tanah Mekah yang dimasukkan ke dalam peti. Di dalam peti itu diletakkan pula sebuah buli-buli berisi air Zam-Zam. Selain itu, Muhammad kepada Sunan Rahmat ialah bila peti itu gesah, bergoyang di suatu tempat di Pulau Jawa, maka itulah tandanya Sunan Rahmat mesti berhenti. Di sanalah ia mesti bermukim, tinggal tetap di sana. Adapun menurut yang empunya cerita, tempat bergoyangnya peti itu digodok. Itulah sebabnya Sunan Rahmat yang nama aslinya Kian Santang dinamakan Digodong Karangpawitan Garut. Kisah Kian Santang dengan Sayyidina Ali KW dan Muhammad SAW ini terdapat dalam naskah Babat Godok, asal pemilik Encon, asal naskah Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Babat Banten, dan Babat Godong atau Garut mengisahkan pertemuan Kiai Santang atau Raden Kian Santang bertemu dengan Sayyidina Ali KW dan belajar Islam dari Sayyidina Ali KW. Sementara Babat Godong lebih jauh menceritakan pertemuan Kian Santang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan memperoleh pesan dari Nabi SAW agar Kian Santang menetap tinggal di Godok, Garut sekarang. Babat Godok maupun Babat Banten menceritakan ketidakberhasilan Kian Santang, Raden Kian Santang, dalam mengislamkan Raja Pajajaran atau Prabu Siliwangi. Bahkan Babat Godok mempertegas bahwa Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Sewu, tidak memeluk agama baru yang dianut anaknya Kian Santang, dengan menceritakan bahwa Prabu Siliwangi dan bangsawan Pajajaran lainnya bersalin rupa menjadi macam-macam jenis harimau yang lari ke hutan Sancaka. Begitupun Babat Tanah Sunda atau Babat Cirebon yang disusun oleh PS Suladraningrat menceritakan kisah Pajajaran di Tanah Sunda bernama Sri Sang Ratu Dewa Wisesa. Masyhur disebut Sri Mahaparu Siliwangi. Digambarkan raja yang tidak memeluk Islam atau non-muslim, sehingga mengusir anaknya bernama Walang Sungsang untuk pergi dari keraton. Dikisahkan awalnya Walang Sungsang pun bermimpi dan bertemu dengan seorang laki-laki elok dan anggun memberi wejangan agama Islam. Serangat jengat Nabi Muhammad yang ajdi utusan yang widi. Walang Sungsang sendiri adalah buah pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang. Babat Cirebon dan naskah cerita Purwa Carubang Nagari yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1720 Masehi, abad 18 Masehi, hendak membuka jalan baru dari kisah nama besar Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, di mana Prabu Siliwangi seolah telah memeluk sarangat syariat agama Islam, dengan menceritakan bahwa nama lain Prabu Siliwangi adalah Raden Manawaras, Pamanahan Rasa, yang menikahi Nyi Subang Larang, seorang muslim putri Ki Gedeng Tapa. Prabu Siliwangi dari pernikahannya dengan Nyai Subang Larang, ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Parengan, Walang Sungsang, Nyai Lara Santang, dan Raja Sangara. Raden Pamana Rasa dijadikan Raja Sidangkasih dengan gelar Prabu Siliwangi. Selang beberapa waktu lamanya, Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi Maharaja di Pakuan Pajajaran, bergelar Prabu Dewata Wasisesa, dan tinggal di keraton Sang Bima bersama istrinya Nyai Subang Larang. Menurut para pakar sejarah Sunda, nama Siliwangi sebagai tokoh historis tidak dapat dalam sumber-sumber historis primer. Nama Siliwangi tersebut hanya ada dalam naskah sastra dan dalam naskah sastra sejarah, yang termasuk jenis historiografi tradisional. Salah satu sifat historiografsi tradisional adalah mencampur adukan kebenaran historis dengan keberanian legendaris. Artinya aspek sastra berbaur dengan aspek sejarah, sehingga Tewu menyebutkan sebagai karya sastra sejarah. Ekjati menyatakan hal yang sama dengan Tewu. Menurut Ekjati, berdasarkan pada bukti-bukti historis yang ada, tokoh Prabu Siliwangi bukanlah tokoh historis, melainkan tokoh sastra sejarah.
Artinya menurut Ekjati pula, tokoh itu ada, tetapi keberadaannya sudah dibumbui unsur sastra dan legenda. Muhammad Muzin mengatakan, bila ada yang berpendapat bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh mitos karena hanya tercantum dalam sumber-sumber naskah atau historiografi tradisional, hendaklah diangkat bahwa mitos janganlah diabaikan sebagai sumber sejarah. Mitos adalah fakta mental. Mitos pun dapat dikategorikan sebagai sejarah intelektual. Dengan demikian, dalam batas tertentu mitos bisa jadi sumber sejarah, hasil dari kajian sekaligus perbandingan terhadap sejumlah sumber dan dengan mempraktekkan teknik kolaborasi. Purwa Caruban, naskah Pamarcan, Waruga Jagat, Babat Pajajaran, cerita Paranghyang dan Babat Siliwangi yang dilakukan oleh Saleh dan Asmita. Tampaknya pendapat yang lebih kuat dan menyadari pada sumber yang kuat pula. Prabu Siliwangi itu hanya satu dan identik dengan tokoh raja yang bernama Prabu Jayadewata atau Sri Paduka Maharaja yang berkuasa sebagai Raja Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521. Siapa Sayyidina Syarif Hidayat? Menurut sumber tradisi, Syarif Hidayat adalah putra Nyai Rara Santang dari hasil pernikahannya dengan Sultan Muhammad Syaiful Abdullah. Nyai Rari Santang adalah anak Ki Gedung tanpa ia lahirkan tahun 1404 Masehi dan nikah pada tahun 1422 Masehi. Nyi Rara Santang sendiri lahir tahun 1426 Masehi. Di atas disebutkan bahwa Walang Sungsang bergelar Cakrabuana beserta adiknya yang bernama Nyi Roro. Santang pergi berguru kepada Syekh Datuk Hafi yang sudah bermukim dan mendirikan pergaulan agama Islam di Bukit Ampar Jati. Atas sarana Syekh Datuk Hafi, Cakrabuana beserta Nyi Rara Santang pergi menemukan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, Cakrabuana mendapat gelar Syekh Duliman atau Abdul Iman, sedangkan Nyi Rara Santang mendapat gelar Syarif Mudaim. Diceritakan bahwa Syarif Mudaim ketika masih di Mekah dinikahi oleh Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Ia adalah anak dari Nurul Amin dari Wangsa Hashim yang nikah dengan putri Mesir. Hasil dari pernikahan Syarif Mudaim dengan Sultan Muhammad ini lahirlah Syarif Hidayat. Syarif Hidayat lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Setelah dewasa, Syarif Hidayat kembali ke tanah leluhur ibunya, tanah Sunda. Dalam perjalanannya pulang dari Mesir ke tanah Sunda, Syarif Hidayat singgah di beberapa tempat, yaitu Gujarat, Pasai, Banten, dan Gresik. Tempat-tempat ini terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Ketika singgah di Pasai, Syarif Hidayat bermukim agak lama. Ia berguru kepada Syekh Ishaq, ayah Sunan Giri. Ketika singgah di Banten didapatkan dia di daerah itu sudah ada yang menganut Islam berkat upaya dakwah Sunan Ngampel. Dari Banten, Syarif Hidayat pergi ke Ampel Denta untuk menemui Syekh Rahmat yang sudah terkenal sebagai guru agama Islam di Pulau Jawa. Ngempel sebagai pemimpin Islam di Pulau Jawa memberi tugas kepada Syarif Hidayat untuk menjadi guru agama dan menyebarkan Islam di Bukit Sembo. Memenuhi perintah Sunan Ngampel tersebut, Syarif Hidayat pergi ke Cirebon dan tiba di sana pada tahun 1470 Masehi. Sejak itu, ia mendapat gelar Maulana Jati atau Syekh Jati atau Sunan Gunung Jati. Masalah selanjutnya, benarkah Prabu Siliwangi atau Prabu Jayadewata atau Sri Paduka Maharaja Sunda Galuh Pajajaran tahun 1482 sampai 1521 Masehi adalah seorang muslim Majalengka syariat Islam? Dalam naskah Sunda kuno Koropak 406, cerita Prahayang yang ditulis sekitar akhir abad 16 Masehi, jauh sebelum Purwa Caruban Ngari abad ke-18 Masehi, diceritakan bahwa Ratu Jawa Dewata Ngayang setelah bertahta selama 39 tahun, pemerintahannya mempertahankan ngukuhan Purbasitu Purbajati sehingga keadaan negara tentram sentosa. Gemah Ripa Lojinawe
kecuali keluarga yang melanggar sanghyang siksa. Apa itu sanghyang siksa? Sanghyang siksa adalah tuntunan atau ajaran hukum hayang sejarah hayang, atau semacam undang-undang yang diterapkan pada masa Prabu Siliwangi atau Prabu Jawadewata Sri Paduka Maharaja. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.